Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Dan siapa yang untuk memimpin doa? Adil. Maju ke depan. Marilah kawan. Dan di sini. Nah, Marilah kawan kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. apa kabar anak-anak? Sehat semua? Sehat. Bagaimana, sudah makan pagi tadi belum? Sarapan? Alhamdulillah. Belajar semalam? Belajar. Nah, sekarang Pak akan ngecek kehadiran dulu ya. Adi Satria, Saya Pak. Anissa Dara, Pak. Akila, Saya Pak. Dapa. Saya Pak. Sebelum memulai belajar, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dulu ya, anak ya. Serpak nyanyi ya, serpak. Semua. Nah, anak-anak, dari tentang kancil, apa yang anak-anak ketahui tentang kancil? Sifat kancil? Hah? Nah, apa? Atau apa? Jadi. Juga licin. Itu. Mana kira suara kira tentang kancil, apa yang kira ketahui tentang kancil? Kira. Ayo. Mencuri. Jadi kancil itu jadi sudah tulis licin anak-anak. Itu tentang kancil. Nah, sekarang pelajaran kita hari ini yaitu tema 7 tentang apa anak-anak? Tema 7 kebersamaan. Jadi tentang kebersamaan anak-anak ya. Itu ke tema 7 pembelajaran 1. Ke tema 1 kebersamaan di rumah Siti. Nah, dari pelajaran nanti kita dapat apa manfaat daripada kebersamaan. Jadi kita belajar tentang nanti ada tentang dongeng dan lain anak-anak ya. Nah, sekarang kita kita mengamati sebuah gambar. Nanti di gambar itu nanti kamu bisa mengerti tentang kosakata dari cerita dongeng. Nah, itu ada sebuah gambar, anak-anak perhatikan. Nah, berapa anak-anak? Anak ketahui ulat. Ulat yang sombong. Nah, dari kalimat ulat atau kata ulat yang sombong itu ada kosakata. Ada kosakatanya. Yang mana? Yang termasuk kosakata ulat? Yang dan sombong. Apa sombong? Di sini ada sombong ya,
Apa makna daripada sombong? Itu kah? Apa makna sombong anak-anak? Dari kata sombong. Makna sombong. Nah, misalnya contoh seperti Akila anak yang sombong. Anak yang mana yang sombong? Maksud. Atau Karin anak yang sombong. Apa maksud dari makna daripada kata sombong ini? Sombong sama dengan angkuh. Mana ya? Angkuh. Nah, kosakata dari sombong ini adalah berarti depan anak ya, sombong. Lalu bong. Itu daripada sombong. Jadi kosakata itu artinya sifat. Ulat, sifat ulatnya apa? Angkuh. Merasa lebih tinggi daripada ulat lainnya. Seperti itu anak-anak ya. Oke. Paham anak-anak tentang ini? Nah, kita lanjut ke. Nah, sekarang anak-anak yang gambar yang kedua, yaitu cerita hewan peliharaan. Nah, dari kalimat itu ada cerita, ada hewan, ada peliharaan. Itu semua adalah kosakata. Apa? Hewan. Dari hewan. Kita perhatikan dari hewan ya. Dari hewan. Apa makna hewan anak-anak? Hewan. Hewan itu adalah sebuah binatang. Ada kucing, ada burung, hewan. Ya. Ada apa lagi anak di gambar? Tali kucing, burung. Ada? Kelinci. Ini adalah kelinci. Ada apa lagi? Nah, itu kora-kora, itu hewan. Nah, hewan peliharaan tadi kan. Hewan peliharaan adalah kucing. Nah, kalau kosakata dari hewan, kosakata dari hewan adalah kalau kita penggal, wah, itu adalah kosakata. Bukan tidak ada penggal, kosakata itu. Oke, paham anak-anak? Paham. Nah, kita lanjut ke gambar. Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Terus dongeng. Cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel, yaitu menceritakan tentang tokoh dari hewan dan binatang. Itu dongeng. Kemudian dongeng, jadi cerita yang belum diketahui kebenarannya. Nah, dari sebuah dongeng nanti kita ketahui ada kosakatanya. Itu mengenai dongeng. Dan kita lanjut ke gambar berikut. Dari dongeng tadi anak-anak ya, itu ada ciri-ciri dongeng atau fabel. Cerita yang menceritakan tentang binatang atau hewan. Pertama, dapat anak-anak menggunakan hewan atau binatang sebagai tokoh dalam cerita. Jadi menggunakan binatang atau hewan di dalam di dalam cerita tokohnya. Menggunakan bukan manusia tapi berupa binatang dan hewan. Nah, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia di dalam cerita tadi. Paham anak-anak ya? Terus pesan-pesan kebaikan dalam cerita itu ciri-ciri daripada dongeng tadi. Jadi sebuah yang menceritakan yang mempunyai pesan-pesan kebaikan di dalam cerita tadi. Hewan tadi. Seperti yang dicontohkan nanti tentang misalnya nanti
cerita kancil dan gajah atau si tikus dan si ular. Cerita. Apa namanya? Sudah kita supaya ini lebih semangat lagi. Bagaimana tepuk semangatnya anak-anak? Nah, mulai. Tepuk semangat. Semangat Akila, jangan ngantuk Akila ya. Nah, kita lanjut ke berikut cerita tentang dongeng. Nah, itu mengenai kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Kita lihat kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Oke, itu cerita tentang si ular dan tikus. Nah, ini Pak, bacakan, nanti silakan disimak. Di dalam yang Pak bacakan ini ada terdapat macam-macam kosakata. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus. Jadi di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari alat agar tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Nah, dari sedikit cerita yang Pak bacakan tadi, itu terdapat apa yang kata-kata yang janggal. Itulah atau yang pendapat kamu yang termasuk daripada sifat ular atau kosakata tadi. Kata apa itu? Yang Akila. Ada di sana kalimat kata yang termasuk kosakata yang Akila ketahui. Yang mana Akila? Dari cerita tersebut. Tikus itulah bukan maksud tikus. Apa tikus? Pengertian tikus adalah binatang. Tikus ya. Terus apa lagi? Lahap. Apa makna lahap anak-anak? Lahap. Jadi tikus ya, tikus. Terus lahap. Apa lagi? Tikus. Betul, anak-anak tikus. Tikus. Lahap. Nah, tikus itu adalah berupa binatang. Artinya, sekarang kosakata tikus. Tikus. Tikus kita penggal ya. Tikus. Nah, kalau lahap, apa lahap? Makna daripada lahap? Lahap makan dengan dapat makan begitu lahapnya. Lahap. Berarti lahap itu kita makan menikmati begitu semangat. Lahap. Semangat, selera. Setelah lahap. Nah, sekarang kosakata lahap. Ini tikus. Sekarang lahap. Kita penggal hap. Jadi lahap. Nah, terus kita lanjut. Ular. Kata ular, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Angkuh. Nah, angkuh. Ingat, angkuh.
Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Itu kata ular. Jawab tikus, hai ular. Berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Nah, dari yang Pak bacakan tadi, itu ada apa kata apa? Angko. Ada angko? Nah, angko maknanya apa? Sombong tadi. Angko maknanya sombong. Nah, sekarang angko. Apa kosa? Bagaimana kosa kata angko? Angko. Ya, angko. Kosa katanya seperti ini anak-anak, pada depan ya. Angko. Kita penggal ko. Nah, kita lanjut ke ini tentang ketika menumbuhkan kebaikan. Terus tikus lagi, tunggu dulu lah. Ya, tikus itu sampai akhir. Itu bisa anak pahami, berarti cerita tentang tikus dan ular. Akhirnya tikus dan ular bisa bekerja sama dalam cerita ini. Nah, kita lanjut ke bacaan yang berikutnya. Action. Nah, dari penjelasan Pak tadi, dari gambar ketiga gambar tadi sampai ke cerita dongeng tadi, ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Tidak, Pak, sudah paham. Nah, udah paham, betul udah paham. Nah, kalau sudah paham tidak ada yang ditanyakan dari penjelasan Pak tentang angko sudah paham angko. Apa angko dari termasuk sombong. Sementara ini ada kotak katangannya angko. Ya. Nah, sekarang saya akan bagi kelompok. Dibagi 3 ke kelompok. Nah, jadi silakan bagi kelompok. Bagi 3 kelompok. Ini sini kan anak, ini sini. Atau ini anak, yang meliput sini anak. Jadi ini dia anak. Mari kursi putar belakang, kursi putar belakang. Nah, ini salah tadi ya. Kursi putar belakang. Atau sana jadi bebas. Nah, ke belakang. Belakang. Nah, silakan gabung. Tapi gabungnya siapa? Nah, sama jadi, silakan gabung. Ini gabung sini, silakan, bebas. Pakai kursi ya, atau segilas satu. Ini berkah, ini orang. Nanti ini kok. Dan sekarang Pak akan membagikan DKBD ya. Ini kamu kerjakan. Nah, silakan kerjakan, dijawab di lembaran itu. Nah. Silakan buka. Di situ silakan kamu jawab. Nah, sekarang Pak sebelum kerjakan, Pak akan memutar cerita dulu ya, memutar cerita tentang dongeng. Itu yang KBD. Nah, sekarang perhatikan depan. Perhatikan di layar anak-anak, nanti kerjakan nanti. Kita putar dongeng dulu. Depan anak-anak ini cerita. Kamu perhatikan depan dulu. Belum mengerjakan doa, kita dengarkan cerita. Kecantikan menunjukkan kebaikan. Nah, perhatikan depan. Di sebuah Silakan kita sama-sama balik depan. hiduplah ular dan tikus pasir.
pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Nah, sekarang kalau sudah memahami tentang cerita dulu ini, dari cerita tadi bisa kamu jawab pertanyaan yang ada di GKPD kami yang sudah Bapak bagikan tadi. Dan sekarang silakan kerjakan. Berkelompok, ya, silakan kerjakan. Kerjasama, tunjukkan kerjasama kalian. Itu duduk berkah, jangan duduk. Nah, tunjuk kerjasama kalian. Nah, silakan kerjakan. Nah, jawab di sini ya. Jawab di ini soal. Nah, di sini. Kamu jawab di sini. Nah, jawaban tulis di sini jawaban. Jawab. Nanti ya. Nah, ini lihat di sini. Nah, dah. Nah, baca sudah anak-anak sudah? Nah, sekarang kita presentasikan ke depan ya. Berkelompok, kemana dulu? Nah, kelompok 1, silakan maju ke depan. Ini penggawa aja. Penggawa. Nah, apa bikin? Nenek ngikut dikit nenek. Ini depan, ini aja. Nah, silakan baca soal terus jawab. Isilah pertanyaan di bawah ini. 1. Tuliskan beberapa kosakata yang kamu ketahui di dalam dongeng tersebut. Ya, terus? 2. Apa jawabannya kita? Langsung jawaban. Soal langsung jawaban. 1. Jawaban. Yang lain dengarkan anak-anak ya. Jawaban 1. Lapar, aduh, enak. Apa makna? Lapar enak. Terus yang 2? Jelaskan makna dari kosa kata tersebut. Ya, terus? Lapar artinya ingin makan. Aduh artinya menyenangkan saya. Enak Kotor juga. 3. Tuliskan kosakata yang ditemukan menjadi sebuah suku kata. Lapar, Ditinggal. Nah, tinggal roh, ya. Terus? galur, Ya. tinggal mak. Ceritakan kembali isi dongeng yang telah kalian amati. Ya. Apa? Silakan. 4. Di sebuah gunung pasar hiduplah Saya tahu. Oh, nah, gimana? tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin makan tikus, tapi akhirnya ular dan tikus bekerja sama untuk mencari makanan. Nah, serang tepuk tangan. Nah, dari jawaban per kelompok tadi, ada yang mau di jawaban kelompok 1 tadi? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada? Dari jawaban dari kelompok 2, ada yang kelompok 1 dan 3 ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3? Kelompok 1 dan ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Nah, jadi dari cerita tadi dapat kita simpulkan dari dongeng yang kamu dengar tadi itu ada terdapat kosa banyak yang ada lapar, ada enak itu masuk.
Nyatakan aduh, aduh apa aduh artinya? Kita aduh artinya heran kita. Nah, itu. Nah, sekarang kalau tidak ada yang bertanyakan, silakan kembali ke bangku masing-masing. Seperti tadi. Silakan kembali ke bangku masing-masing. Nah, sekarang ini tugas perorangan. Dari hasil yang kita mulai dari pertama sampai ke video tadi. Nah, silakan Anda jawab pertanyaan ini. Yaitu tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan tadi. Oke? Nah, silakan. Nah. Silakan ya, silakan kerjakan. Nah. Di atas meja. Sudah belum? Sudah. Ya, silakan letakkan di sudut meja masing-masing. Silakan letakkan di sudut meja masing-masing. Nah, right. Sudut meja masing-masing. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Baca akhirnya berkat kecerdikan yang ada pada tikus tadi dengan olah, akhirnya mereka bisa bekerja sama. Itu inti daripada kecerdikan dari cerita tadi tentang ular dan tikus tadi. Paham anak? Nah, sekarang untuk tugas ke depan kita buka halaman 17. Untuk akan datang untuk tugas di rumah kita pelajari untuk besok hari. Nah, sekarang silakan doa untuk menutup pelajaran pada hari ini. Tidak ada yang mau ditanyakan anak? Nah, sudah silakan doa. Dipimpin oleh ketua kelas tadi. Silakan maju depan untuk doa. Doa. Silakan. Yang lain siap? Nah, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Silakan belajar di rumah, anak-anak ya. Sesuai dengan tugas tadi halaman 17, silakan mengerjakan di rumah. Sampai jumpa besok pagi. Jadi anak-anak tetap semangat. Pelajaran kita tutup sampai di sini.